Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi'u wa salasuna fi fadilatil dzikrul maut. Bab yang ke-37 fi fadilati zikril maut, menerangkan keutamaan fadilah mengingat kematian. Jadi Rasulullah SAW akan menerangkan sekarang lagi apa itu dan kenapa harus kematian itu harus diingat. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan meninggal. Yang tadinya punya kekayaan dulu tidak berarti kekayaan karena ditinggal mati. Yang punya kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi setelah meninggal tidak ada lagi kemampuan. Semuanya tinggalkan kekayaan, keilmuan, jabatan, harta, wajah, semuanya tinggalkan karena bertemu dengan kematian. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan jangan sombong, jangan angkuh ketika hidup di dunia ini. Angkuh dengan jabatannya, sombong dengan hartanya, dan merasa tinggi hati di antara manusia. Karena nanti juga akan selesai dan akan dicabut kenikmatan di dunia ini oleh Allah Subhanahu. Rasulullah SAW bersabda bahwa ingatlah kalian akan pemutus kelezatan di dunia ini. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yang pemutus kelezatan itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawabnya dengan bersabda al-maut, al-maut, al-maut sampai 3 kali. Sebisa belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru hazimal ladzati." Ingatlah kalian semua dengan pemutus kenikmatan, kenyamanan. Qala ya Rasulullah, wa ma hazimul ladzati? Beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu pemutus kelezatan itu ya Rasulullah? Qala kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-mautu, al-mautu, al-mautu salasa. 3 kali Rasulullah SAW menjawabnya, pemutus kenikmatan itulah kematian. Hari ini kita sedang menikmati indahnya alam, nikmati makanan, dan kenikmatan dunia ini akan sebentar. Sebentar lagi kita akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang sedang sakitnya sudah lama, dijenguk sama yang orang-orang menjenguk, yang meninggal yang bukan yang sakitnya, yang menjenguk yang sakit, yang meninggal dunia. Yang sakitnya masih terus sakit. Ada juga yang meninggal dunia belum mencapai 40 tahun sudah meninggal dunia. Tapi ada juga bagi orang-orang yang seperti kita sudah di atas 40 tahun masih dipanjangkan usia dunianya untuk beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk Allah menunggu istighfar yang taubat kami. Kalau dipanjangkan usia menunggu Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang dipanjangkan umurnya, kalau senantiasa bertobat, Allah sangat senang pada kita yang sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang setelah umurnya sudah umur 40 tahun terus bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dipanjangkan umurnya. Allah menunggu sebetulnya, bukan panjang umur, menunggu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian itu adalah pasti bagi kita. Kullu nafsun ja'iqatul maut, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kulun nafsun, setiap manusia yang berjiwa, yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Rasulullah SAW mengatakan kematian pasti, maka akan ada padilahnya kalau kita selalu mengingat kematian. Sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kematian itu jembatan bagi bertemunya, menghubungkan kekasih dengan kekasihnya. Apa itu sebenarnya? Kasih dan kasihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi." Rasulullah SAW mengatakan bahwa kematian itu merupakan penghubung kekasih dan kekasihnya. Siapa yang kekasihnya? Kekasih kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meninggal dunia akan bertemu dengan sang kekasihnya. Pujian hati yang selalu sebut namanya di setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantungnya ingin bertemu dengannya ketika masih hidup di dunia. Pada saat meninggal dunia, itulah yang disebut-sebutnya, kekasih yang disebut-sebutnya. Nanti kita akan bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang paling tinggi di akhirat nanti, yaitu bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanaj'alna pada kalimat rabbi walau jina bimithli madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama faman kana yarjullaha wal yawmil akhir." Faman kana yarjullah, siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarjullah wala yusyrik bihi, jangan sekali-kali memusyrikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menduakan Allah, jangan mentinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus beramal soleh ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang istimewa bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi tentang fadilah mengingat mati itu. Mati itu ada 4 macam, kata Rasulullah SAW. Kematian yang pertama, kematian satu orang ulama. Yang kedua, kematian seorang yang orang kaya. Yang ketiga adalah kematian orang miskin. Dan yang keempat adalah kematian penguasa. Itu Rasulullah mengatakan 4 saja. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatnya Nabi Muhammad SAW, tinggal memilih meninggal dalam keadaan ulama, yang kedua meninggal dalam orang kaya, ketiga meninggal dalam keadaan fakir, atau meninggal sekarang penguasa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mautu al-ba'ul mautu al-ulama'i wa mautul aghniyai wa mautul fuqara'i wa mautul umara'i wa mautul ulama'i sulmatun fiddin wa mautul aghniyai asratun wa mautul fuqara'i rahatun wa mautul umara'i fitnatun." Rasulullah SAW bersabda bahwa kematian itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kematian ulama, yang kedua adalah kematian orang kaya, kematian ketiga adalah kematian orang fakir miskin, yang keempat adalah kematian penguasa. Bagaimana informasinya? Pamautul ulama sulmatun fiddin. Kalau kematian ulama akan menimbulkan kegoncangan agama. Satu orang meninggal ulama pasti akan goncang agama kita. Satu orang meninggal Imam Abdullah bin Nuh, pada saat itu goncang. Masyaallah. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, wa mautul hasratun. Yang kedua adalah kematian orang kaya
akan menimbulkan kekacauan. Jadi kalau kita meninggal orang kaya adalah menimbulkan penyesalan orang kaya. Kenapa dulu tidak mau bersedekah dengan kekayaannya? Dengan kaya tidak mau beribadah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada alasan untuk tidak beribadah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tanya, "Kenapa kamu tidak beribadah sholat?" "Saya sibuk dengan kekayaannya." "Tidak, kamu bukan sibuk, itu malas." Karena Nabi Sulaiman punya kekayaan seluas langit dan bumi, tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala. Tidak alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, apapun keinginannya, tidak ada alasan untuk tidak beribadah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mautul fuqara'i rohatan. Kematian yang ketiga adalah kematian seorang miskin yang menimbulkan kenyamanan. Jadi kalau miskin itu ada ketenangan. Pada saat meninggal orang miskin akan menimbulkan ketenangan. Dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa mautul umara'i fitnatun. Dan yang keempat, kematian seorang penguasa menimbulkan fitnah. Ya, terserah Bapak Ibu yang ingin meninggal ulama, orang kaya, atau juga orang miskin, atau juga penguasa, silakan dipilih. Mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan digolongkan menjadi ulama. Para ulama. Ulama di mana? Bukan ulama Satip Haji, ulama di keluarganya. Jangan di sini, dia terlalu besar. Ulama di keluarga sering menasihati istri dan anaknya supaya sholatnya bagus. Supaya itu semua Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat pengajian di sini selesai, disampaikan pada anak istri di rumah. Ingat sekarang di babnya bab mengingat mati, kita akan meninggal dunia. Oleh itu nanti pada saatnya sholatnya badannya ke Allah Subhanahu wa taala, tapi otaknya ada di kantor, ada di sekolah, ada di dapur, ada di mall. Ini adalah sebuah kita mengingat kepada kita supaya kita menjadi meninggal dalam kematian ulama. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa kalau seorang meninggal dunia, wali, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu tidak meninggal dunia sebetulnya, tapi hanya perpindahan dari sini dari ke alam sana, tidak meninggal. Karena para wali itu tidak disimpan di alam barzah dulu, di alam kubur dulu, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggal dalam kalimat la ilaha illallah. Semuanya dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak punya itu, dicabut oleh malaikat maut dengan sekeras-kerasnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna awliya Allahi la yamutuna wa inna ma yanqiluna min dari ila darin ukhra. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak meninggal dunia, tapi sesungguhnya mereka berpindah dalam satu ke alam lain, alam dunia ke alam ruh, alam Allah Subhanahu wa taala. Kata pakar sahabat, guru saya, jadi kalau meninggal ini tidak dikarantina dulu di alam barzah, tidak, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali Allah tidak merasa saya wali Allah, tapi ada para wali Allah dengan wali pasti tidak mengenal. Guru kami kepada wali Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Mas'ud itu bukan wali, tapi pencetak wali. Jadi meninggal dunia seorang wali itu bukan karena
kayak gini lah, dan meninggal illallah, masih netron. Meninggal dunia begini, bercerita dulu saja. Ibunya akan meninggal dunia. Ibu Umi bade uih lah, gitu bade istirahat. Bukan istirahat tidur, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu para wali itu kalau mau meninggal dunia sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka meninggal seperti kita. Meninggal nanti dikuburkan, nanti di alam barzakh dikuburkan, di karantina di situ. Insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal mautu rahatal mu'minin." Rasulullah sallallahu bersabda bahwa sebaik-baik kematian adalah kenyamanan bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau kita meninggal dunia itu nyaman. Kalau kita akan bertemu dengan kasih Allah, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda kembali bahwa kalau ada kematian seorang ulama adalah menimbulkan kegelapan dalam agama. Sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mautul ulama'i julmatun fid-din." Kematian ulama itu adalah kegelapan dalam agama. Satu orang meninggal dunia ulama, kita akan gelap. Tidak akan kita bisa bertanya lagi tentang urusan kita, tentang syariat agama Islam. Bagaimana cara kita beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, bertanya pada ulama. Tapi kalau ulama itu sudah meninggal dunia, maka kita gelaplah dalam agama kita. Maka oleh itu, di kesempatan yang mulia ini, saya menghimbau, mumpung masih ada waktu musuh itu, bertanyalah terus kepada para ulama apa-apa yang masalah kita, persoalan hidup kita, supaya kita beribadahnya lurus seperti doa kita dalam Al-Quran ketika dalam kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah, jangan yang bengkok, jangan yang dimurkai Engkau ya Allah. Bertanyalah, jadi bertanya kepada seorang ulama. Ulamanya bukan ulama biasanya, tapi pembimbing ruh kita. Kita harus dibimbing oleh guru kita sampai ruh kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita belum belajar tentang ruh, belajar pada guru ruh. Jadi ruhnya supaya ya karena yang sampai kepada Allah adalah ruh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika cucu Bani Adam, anak cucu Bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah semuanya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalun illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yunfa'u bihi aw waladin salih." Rasulullah SAW bersabda, jadi ini sudah sering didengar oleh kita bahwa ketika meninggal dunia seorang anak cucu Nabi Adam, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, itu yang pertama adalah sedekah jariyah terus mengalir pahala ganjarnya kepada yang sudah meninggal dunia. Kita jariyah ke masjid ini sampai masih ada. Kita sudah meninggal dunia, jariyahnya pahalanya terus akan mengalir kepada kita. Sedekah yang paling utama kata ulama begini, sedekah yang jariyah itu memberikan ilmu pada bapak-bapak, kepada siapa saya yang memberikan ilmu, itu adalah sedekah yang terbesar. Bapak-bapak yang tidak tahu, siapa yang tidak tahu, tapi ketika diberikan satu ilmu
kemudian dia mengerti, itu adalah sedekah. Itu dalam bentuk ilmu, dalam bentuk uang. Siapa saja yang bersedekah untuk kemaslahatan agama, pasti akan mengalir pahalanya sampai kiamat. Saya pernah memberikan sedekah untuk masjid ini, untuk 1 kali lantai ini, Masya Allah, sampai masjid ini, sampai dengan kiamat kita meninggal dunia, kita terus pahalanya mengalir kepada kita. Yaitu kalau kita punya uang, bukan kalau, harus ya, tidak punya uang tapi harus bersedekah. Bukan besar kecilnya, yang penting sedekah. 1.000 untuk bersedekah orang miskin amat sangat besar. Tapi bagi orang kaya tidak ada apa-apa. Jadi bukan itunya, tapi sedekahnya ikhlas. Ketika kita bersedekah fakir miskin atau ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jariah kita sampai pada yang dituju, tapi pahala ganjarannya sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang itunya, sampainya itu pada Allah Subhanahu. Kalau dalam bahasa tasawufnya usul. Jadi ibadah kita itu usul pada Allah, sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Buat takarub lagi. Kalau kita biasa, kalau saya kan, kenapa kamu ini akan takarub sama Allah, mendekatkan, baru mendekat. Mendekat itu sama usul beda. Kalau mendekat itu seperti ini. Saya mau ke Bandung, ketika di Bandung saya telepon, Bapak saya sudah dekat lagi nih, mau ke Bandung, dekat lagi lagi. Tapi beda. Kalau saya di Bandung, saya sudah di Bandung, nah itu beda ya. Beda, dekat dan sudah sampai, beda. Jadi kita mohon Allah SWT supaya amal kita, amal sholat kita sampai kepada Allah Subhanahu. Itulah yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa semuanya terputus kecuali jariah sedekah. Yang kedua adalah ilmin yang fa'bi, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang disedekahkan, ilmu yang diberkahi kepada mereka, diberikan kepada mereka. Itu adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang nanti setelah diberikan ilmunya kepada ilmu ini dan ilmu yang dimanfaatkan, kita juga akan mengalir terus pahala ganjarannya kepada kita. Siapa yang terbesar jariahnya? Itu adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sekarang ini, dengan fadilah kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita masih muslim sekarang. Kita ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah jasa perjuangan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga setelah di Indonesia, siapa yang berjasa kepada kita? Itu para wali Allah, khususnya wali songo. Jadi para kalau sudah berziarah kepada wali songo itu bukan berziarah minta sesuatu, tapi berterima kasih kepada mereka semua. Terima kasih Syekh Maulid di Cirebon, Syekh Gunung Jati. Terima kasih Syekh Budi datang ke sana itu bukan minta sesuatu, tapi terima kasih sudah sekarang saya sudah Islam, sudah menjadi umat yang ingin masuk karena jasa perjuangan beliau. Kalau tidak ada beliau, kita bukan lagi pasti. Maka sebab itu syiar agama Islam berziarah para wali, terima kasih kepada mereka. Insyaallah di bulan Agustus kalau mau ikut berziarah wali songo dimulai tanggal 16, 17, 18, 19, 20. Insyaallah akan berziarah ke Wali Songo 16 Agustus besok. Mudah-mudahan dilancarkan. Kalau bapak-bapak yang mau ikut, mangga. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi lagi bahwa amal terputus kecuali adalah yang ketiga adalah anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia atau juga masih hidup. Jadi
Kalau bapak-bapak sudah punya anak, alhamdulillah, itu adalah amal soleh bagi kita. Sudah diislamkan anak kita, itu amal soleh yang terbesar. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kita, orang tuanya, itu juga akan mengalir anak. Kita sudah mengislamkan anak kita juga, oh masyaallah, itu amal soleh yang terbesar bagi kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa jadilah kalian hidup di dunia ini sebagai pengembara, ya, di dunia ini pengembara, bukan jadi menetap di sini. Dan jadikan hidup kita ini sebagai bagian dari ahli kubur. Rasulullah SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka 'gharibun aw 'abiru sabili wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jadikanlah diri kalian semua hidup di dunia ini seolah-olah seperti pengembara, orang asing yang menempati suatu tempat. Jadi bukan menempati sekarang ini, jadi pengembara kita tuh bukan siapa-siapa, hidup di dunia pengembara, bukan nanti hidup terus di sini. Rasulullah SAW begitu. Jadilah seorang pengembara dan awabiru sabili, atau yang orang lewat saja. Jadi kita ketika memasuki suatu tempat hanya orang lewat saja. Nah, hidup dunia begitu saja. Atau juga Rasulullah SAW, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah diri kalian semua bagian dari ahli kubur, bukan orang yang begini, bukan orang yang hidup ini, tapi ahli kubur. Karena kali kita akan kembali ke dalam ahli kubur, ahli kubur. Jadi jangan sombong, jangan angkuh. Kita mah penghuni kubur semua. Itulah keutamaan kita mengingat meninggal kematian. Kita bukan apa-apa di sini, satu sebagai pengembara atau sebagai lewat saja, atau kita sebagai bagian dari penghuni. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, oleh Nabi SAW, "Iza matal 'alimu yaqas 'alaihi ahlus samawati wal ardi 70 yawman." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahzan li mautil 'alimi fa huwa munafiqun." Qala salasata marratin. Rasulullah SAW bersabda, apabila meninggal seorang alim, seorang yang ahli ibadah, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupannya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggal maka menangislah seluruh ahli di langit dan di bumi selama 70 hari. Ya, orang meninggal satu orang, meninggal seorang ulama, para malaikat menangis 70 hari 70 malam. Jadi makanya Masya Allah, kalau kita ada seorang meninggal dunia, kita akan menangis juga Insya Allah. Ya. Demikian juga penghuni langit dan bumi menangis ketika seorang alim meninggal dunia, seorang ulama meninggal dunia. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang orang yang meninggal dunia ini dia orang yang tidak sedih. Nah, jadi kalau ada seorang ulama meninggal dunia, kamu tidak bersedih, tidak khawatir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa munafiqun, maka siapa saja yang tidak menangis seorang meninggal dunia seorang alim, dia adalah seorang munafik. Kata Rasulullah SAW 3 kali menyebutnya. Oh, kita tidak biasa-biasa ketika meninggal dunia seorang alim, biasanya tidak bersedih. Ya, kelihatan orang munafik. Tapi pada saat kita bersolat, oh ini kamu munafik, bukan gitu.
Itu hanya penggolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti golongan meninggal dunia ada munafik nanti diganjar Allah sholat, dimasukkan dalam jalan, dikerak-kerak. Auzubillah, subhanallah. Alhamdulillah ya. Kita belajar bagaimana siapa ketika meninggal dunia ketika kemarin Kiai Haji Amin Takrin, sedihnya Allah. Itu sedihnya penghuni langit 70 hari 7 malam merasa sedih dengan kepergian seorang. Alhamdulillah. Ini pelajaran buat kita di kajian Nabi Muhammad SAW. Terakhir Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal mautu taqulul malaikatu ma qaddama wa yaqulun nasu ma khalafa." Ketika seorang meninggal dunia, seorang mayit, maka mayit itu berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu berkata, taqulul malaikatu ma qaddama. Para malaikat berkata tentang apa-apa yang telah dilakukan tentang si mayit itu. Yaqulun nas, maka berkata juga manusia pada saat itu mayit meninggal, ma khalafa, apa yang kau tinggalkan ketika meninggal dunia ini. Harta tidak ada manfaatnya lagi, kualitas tadi juga tidak, tapi amal soleh lah yang ditinggalkan oleh seorang manusia itu akan menjadi penghibur baginya nanti di ahli kubur dan juga di akhirat nanti. Umur kita di dunia ini hanya sebentar. Ada yang 30, 40, 50, 60, 70, 80, hanya sebentar itu. Tapi nanti di akhirat nanti tidak ada waktu lagi 70 pada tahun, tidak ada waktu lagi semuanya kekal di sana. Ketika nanti akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga, maka akan khalidina fiha, dia akan kekal dalam surga. Tapi sebaliknya kalau kita dimasukkan dalam neraka juga, kita akan kekal dengan siksaan yang berat dari Allah Subhanahu, dan kita juga akan kekal di dalam. Mudah-mudahan dengan pengingat mati ini yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, kita semakin yakin dan yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, di mana kita akan ditanya tentang amal apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Kalau yang baik, insya Allah akan masuk surga, dan kalau kita baik jelek, nauzubillah, kita akan masuk jahannam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya setiap waktu, setiap saat, setiap jantungnya senantiasa menyebut asmanya, sehingga kita dimasukkan ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan akan nanti pada saat meninggal dunia kita akan bertemu dengan kekasih kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Itu saja Bapak-bapak, bab ke-37 di kitab Al-Bawah ini selesai dibacakan 10 hadis. Alhamdulillah. Insyaallah Sabtu ke depan kita bacakan lagi bab ke-38. Insyaallah ada padilah yang lebih baik, lebih informatif lagi, belum pernah dengar, yaitu padilah Dzikrul Qabri wahlu, dan mengingat kubur dan siapa keluarga kubur itu. Nanti kita akan bacakan lagi sabda-sabda yang bersama di hari Ahad. Mudah-mudahan kita dipanjang usia dunia kita untuk tetap terus istiqomah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmunya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan setelah menuntut itu selesai, kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf tidak bisa ngaji karena memang biasa
sohbah, ya sohbah itu bertemu dengan guru ruh, ya. Guru setiap 2 kali datang, walaupun jauh 200 km di Bogor pulang balik gitu. Hanya malam jam 9 berapa nyampe subuh kemudian sholat subuh sana, sholat isra duha pulang lagi gitu aja. Hanya begitu aja, pulang lagi sini gitu. Hanya ingin bertemu dengan seorang guru ruh yang kata Rasulullah SAW, siapa yang bertemu dengan seorang alim maka seperti bertemu dengan aku. Siapa saja yang bersohbah dengan seorang alim maka seperti dia bersohbah dengan aku. Siapa saja yang duduk dengan orang alim guru ruh ini seperti duduk dengan aku di hidupnya, dan nanti di akhirat nanti akan duduk bersama aku, bersama kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena semangat itulah, dan hadis itulah, ya setiap bulan paling tidak 1 kali kita selalu bertemu, supaya kalau kita lagi malas cas ke sana gitu, tiba-tiba ini lagi. Makanya ya setiap bulan minimal sekali ke sana dengan teman-teman. Itu saja Bapak-bapak, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf lahir batin ya. Wallahu a'lam. Kita tutup kaji kita dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin Muhammad